Ayahku adalah dewa perang. Bab 703. Tapi tidak, melihat putri yang dilatih oleh Guan Qianjun, begitu mudahnya meledakkan murid wakil kepala sekolah. Masih seperti tunggul pohon yang terbakar, duduk tak bergerak. Pikirkan kembali betapa kuatnya Guan Qianjun sebelumnya. 3 kali, 5 kali dan 2 kali, 7 serigala gunung hitam dipukuli dengan sangat keras sehingga dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Guru Gunung Suci mencibir dan berkata dengan muram, "Tuan Muda Qiu, jangan meremehkan sekte naga dan harimau kami. Jumlah guru di sini sama banyaknya dengan jumlah orang kuat di sini. Jumlah orang kuat sama banyaknya dengan jumlah hutan. Apa kamu tidak dengar? Tanda pisah petik 2. Apa yang baru saja dikatakan oleh wakil kepala sekolah kedua kita. Formasi pintu masuk mendalam naga harimau. Formasi ini adalah salah satu dari 3 formasi utama sekte naga dan harimau kita. Begitu puluhan orang menggunakannya, mereka akan segera membentuk momentum lompatan naga dan harimau. Energi langit dan bumi. Kami pasti bisa membunuh anak itu." Qiu Dabiao ragu, apakah itu benar? Guru Gunung Suci mencibir dan menunjuk ke arah itu. "Lihat. Momentum naga dan harimau telah mencapai puncaknya. Anak laki-laki dan putrinya itu berada dalam malapetaka. Tidak peduli seberapa kuat tinju, tendangan, atau pisau terbang mereka, mereka tidak dapat mengalahkan mereka." Tidak. Lusinan murid kultus naga dan harimau terus-menerus mengelilingi Guan Qianjun, putrinya, dan anak anjingnya. Selama rotasi, mereka juga mengeluarkan berbagai jimat dan terus melemparkannya ke udara. Gunakan kekuatan mantranya untuk menyalakannya, dan itu akan meledak segera setelah dinyalakan, meletus menjadi sinar cahaya yang menakutkan. Lampu-lampu ini dengan cepat menyatu dan terus berputar mengelilingi kedua ayah dan anak perempuannya. Tidak lama kemudian, itu berubah menjadi diagram yin dan yang sejajar dengan tanah, menekan kedua ayah dan putrinya dan terus berputar. Itu tergulung dan bersiul oleh angin. Itu benar-benar pasir dan batu yang berterbangan, yang membuat Guan Qianjun dan Qian Qian hampir tidak bisa membuka mata mereka. Tidak lama kemudian, semburan auman naga dan auman harimau terdengar dari diagram yin-yang, dan tidak lama kemudian, orang-orang di sekitarnya berseru dan mengeluarkan teriakan yang mengejutkan. Melihat dalam diagram yin-yang yang dibentuk oleh mana yang tak terhitung jumlahnya. Wajah hitam menjelma menjadi harimau hitam raksasa. Bai Mian berubah menjadi naga putih raksasa. Mereka membubung tinggi, lebih dari 10 meter di atas tanah, dan menerkam ayah dan anak perempuannya di tengah. Momentum itu membuat orang-orang di sekitar terlihat tercengang dan merasakan kekuatan tak terbatas menyapu mereka. Kecuali beberapa wakil kepala sekolah, pendeta Tao lainnya dan seluruh penonton mau tidak mau mundur. Saat ini, saya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mereka merasa tubuh mereka akan tersapu. Qiu Dabiao dan Master Sengshan mau tidak mau mundur selusin langkah dan bersandar di dinding hingga nyaris tidak bisa menstabilkan diri. Guru Gunung Suci berkata dengan bangga, "Apakah Anda melihatnya? Formasi pintu masuk mendalam naga harimau dari sekte naga harimau kita, dengan sisa kekuatannya, dapat menarik mereka yang tidak mempedulikannya dan menggoyahkan mereka tanpa terkendali. Orang yang lebih ringan mungkin akan tersapu ke udara. Kalau begitu pikirkanlah, bisakah ayah dan anak perempuan di pusat energi melarikan diri dengan nyawa mereka? Mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Mereka seperti 2 potong daging babi yang dibuang ke penggiling daging." Setelah formasi ini diaktifkan sepenuhnya, Anda akan melihat Guan Qianjun dan putrinya telah berubah menjadi genangan lumpur. Qiu Dabiao menjadi bersemangat ketika dia melihat kata-kata nyaring dari Guru Sengshan. "Aku pergi. Sekte naga dan harimau begitu kuat, tak heran bisa membuat keempat raja surgawi takut." "Hebat, Tuan Gunung Suci, aku yakin sekte naga dan harimaumu pasti bisa membunuh ayah dan anak perempuan ini." Guru Gunung Suci berkata dengan senyuman di wajahnya, "Tentu saja. Dibandingkan dengan sekte naga dan harimau kita, Guan Qianjun dan putrinya bahkan 10 kali lebih rentan." 7 wakil kepala sekolah di sebelahnya juga tersenyum puas, menggelengkan kepala dan berkata bahwa Guan Qianjun hanya meminta kematian jika dia berani pergi ke KTT Emas Harimau Naga. Bahkan jika dia dan putrinya memiliki beberapa keterampilan, mereka tidak dapat mengalahkan kekuatan guntur sekte Harimau Naga. Formasi pintu masuk naga harimau sudah cukup untuk memusnahkan mereka. Berikutnya, di tengah formasi pintu masuk naga harimau, teriakan keras tiba-tiba terdengar. "Tinju Pojun! Tinju naga!" Langsung, seekor naga hitam membubung ke langit, tiba-tiba mencapai ketinggian lebih dari 30 meter. Naga dan harimau sebelumnya cukup menakutkan, bukan?
Tapi dibandingkan dengan naga hitam yang tiba-tiba naik ke langit, dia sungguh lemah. Hampir berubah menjadi ayam atau bebek yang kekurangan gizi, dan bahkan terlihat sangat tidak nyata, seolah-olah terkondensasi menjadi kumpulan kabut. Dan naga hitam yang membumbung ke langit itu sungguh nyata. Long Wei yang dibawa keluar membuat banyak penonton dan newbie di sekitarnya tidak mampu menahan kaki mereka melemah, dan dengan bunyi celepuk, mereka berlutut di tanah. Ya Tuhan! Itu naga sungguhan. Itu tidak benar. Saat naga dan harimau muncul tadi, aku sangat ketakutan hingga kakiku lemas. Sekarang naga hitam ini sangat ketakutan hingga aku pingsan. Sebagai perbandingan, satu naga dan satu harimau tadi hanya terbuat dari asap dan tidak terlihat terlalu nyata. Tapi yang ini sekarang, sangat realistis. Tidak mungkin nyata, kan? Ini sangat realistis, dan juga mengeluarkan gelombang bau mulut, yang membuatku tidak tahan. Luar biasa. Naga sungguhan. Saat naga hitam muncul, siapa yang bisa bersaing dengannya? Harimau hitam dan naga putih pada awalnya tiba-tiba berubah menjadi bajingan. Naga hitam itu menghancurkan mereka berkeping-keping dengan satu cakar. Dan puluhan pendeta Tao itu mengeluarkan teriakan nyaring serempak, dan terjatuh ke belakang satu demi satu, seperti bunga besar yang mekar, dengan dentuman keras, membuat mereka muntah darah dan berduka. Tiba-tiba, saya tidak bisa bangun. Semua orang terkejut. Qiu Dabiao sangat ketakutan sehingga dia buang air kecil dan segera bersembunyi di belakang guru Gunung Suci. Dia berteriak, "Tuan Gunung Suci, kamu terlalu menipu. Sekte Harimau Nagamu terlalu lemah. Kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba ditiduri dengan begitu menyedihkan oleh anak itu? Apa itu formasi pintu masuk naga harimau? Menurutku itu formasi misterius yang terbuat dari kertas, kan? Oh, lepaskan aku. Aku merasa sangat kasihan dengan uangku sekarang. Bisakah kamu melindungiku?" Guru Gunung Suci berkata dengan sedih, "Apa yang kamu bicarakan? Ini benar-benar kecelakaan. Mungkin murid-muridku terlalu ceroboh dan tidak cukup memperhatikan musuh. Kalau tidak, bajingan Guan Qianjun itu sudah lama terbunuh." Dia menatap tajam ke arah Guan Qianjun, tapi kemudian dia gemetar dan berbalik untuk bersembunyi di balik Qiu Dabiao. Pada saat ini, ketika beberapa pendeta Tao yang kuat merasa malu, naga hitam yang tampaknya ada di udara tiba-tiba mundur, dan tiba-tiba menyerbu ke dalam naga yang direntangkan oleh seseorang. Sekilas Anda bisa tahu bahwa ada kekuatan di kepalan tangan. Dalam sekejap, ia menghilang. Hanya melihat, tinju itu tiba-tiba berubah menjadi kepala naga hitam dan segera kembali ke bentuk aslinya. Tinju ini, tentu saja, milik Guan Qianjun. Setelah dia menarik energi menakutkan itu, dia menghembuskan napas sedikit, dengan senyuman bahagia di wajahnya. Ini, tinju naga dari tinju Pojun yang dipadatkan dari aura naga hitam memang luar biasa. Setelah masa pelatihan dan debugging ini, Guan Qianjun telah membagi tinju naga dari tinju Pojun menjadi 3 mode. Mereka adalah pemula, menengah dan lanjutan. Pada awalnya, dia juga menggunakan tinju naga dari tinju Pojun, keduanya dalam mode utama. Sekarang ini pertama kalinya dia menggunakan mode level menengah, dan dia benar-benar bisa meledak menjadi naga hitam yang hidup dan kuat. Dalam satu gerakan, apa yang disebut formasi pintu masuk naga harimau dihancurkan. Jika mode lanjutan diaktifkan, maka saya khawatir setengah dari atap emas naga harimau ini akan terpotong. Namun, Guan Qianjun tidak berani mencoba mode lanjutan dengan mudah. Dia belum menguasainya hingga dia bisa mengendalikannya dengan bebas. Namun mode midpole pun cukup mengejutkan orang-orang di sekitar Anda. Bab 704. Orang-orang ini terkejut. Semua orang memandang Guan Qianjun seolah-olah mereka sedang melihat setan. Bahkan ketujuh wakil kepala sekolah pun memiliki sedikit ekspresi ketakutan di wajah mereka. Setelah Guan Qianjun mengambil kembali longkuan, dia melirik ke arah guru Gunung Suci. Meski sedikit ceroboh, matanya sangat tajam dan memaksa, ditambah dengan pukulan mengerikan yang baru saja dia pukul. Guru Gunung Suci, yang sangat ketakutan sehingga dia ingin mengucapkan kata-kata heroik, dengan cepat menyusut di belakang Qiu Dabiao. Begitu Qiu Dabiao bersentuhan dengan mata Guan Qianjun yang kuat dan menakutkan, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan jiwanya bergetar. Dia tiba-tiba berbalik dan bersembunyi di belakang guru Gunung Suci. Guru Gunung Suci dengan cepat bersembunyi di belakangnya. Qiu Dabiao bersembunyi di belakangnya lagi. Guru Gunung Suci bersembunyi di belakangnya lagi. Keduanya hanya bermain-main, terus-menerus bersembunyi di belakang satu sama lain, terlihat sangat malu. Kerumunan di belakang mereka diam-diam membuka jalan bagi mereka untuk bersembunyi. Tiba-tiba,
Kedua orang itu mengeluarkan suara aduh dan jatuh dari tebing segera setelah mereka kehilangan pijakan. Mereka jatuh ke dalam jurang sedalam 3 atau 4 meter, dan kepala mereka pecah dan berdarah. Dan di sini, 7 wakil kepala sadar dan menatap Guan Qianjun dengan tajam. Mereka juga membentuk formasi mengepung, mengelilingi orang yang bisa mengirim lusinan muridnya terbang dengan satu pukulan. Wakil kepala sekolah pertama, Guru Tunyun, berkata dengan nada tersentak-sentak, "Saya tidak menyangka Anda begitu kuat. Sekarang saya sepenuhnya yakin bahwa Anda adalah Guan Qianjun yang melukai kedua saudara laki-laki saya dengan serius. Kamu dapat menghancurkan formasi mendalam naga harimauku dengan satu pukulan. Melukai puluhan muridku. Kamu memang sangat kuat. Aku tidak dapat membayangkan ketika tokoh rakyat yang kuat seperti kamu muncul di kerajaan naga kami." Guan Qianjun mengangkat bahunya, tidak ingin menjelaskan padanya. Kakak adalah dewa perang tertinggi. Dia berkata dengan dingin, "Lakukan apa yang baru saja saya atur, maka Sekte Harimau Naga Anda dapat melanjutkan dengan baik. Jika tidak, mungkin hari ini, Sekte Harimau Naga akan dihancurkan." Tuan Tu menunjuk ke arahnya dengan keras dan berteriak, "Si bisa dibunuh. Jangan mempermalukan. Sangat mustahil bagi Sekte Naga dan Harimau kami untuk meminta maaf kepadamu. Siapa yang memintamu untuk melukai dewa terlebih dahulu? Saya memukulinya sampai dia terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bangun. Lebih mustahil lagi bagi kami untuk menyerahkan urat nadi harimau. Jika Anda ingin mendapatkan senjata sakti terkuat dari Sekte Naga dan Harimau kami, Anda sedang bermimpi. Mengapa Anda tidak pergi ke surga?" Guan Qianjun tersenyum ringan dan mengayunkan tinjunya dengan bangga. "Jika aku bisa mengirimmu ke surga, mengapa aku harus pergi ke surga? Jika kita tidak bisa bicara, ayo kita mulai berkelahi. Jika kita tidak bisa bicara, ayo kita bicara dengan tinju." Saat dia berbicara, senyuman yang sangat jahat muncul di wajahnya. Ada niat membunuh yang tak ada habisnya dalam senyuman ini. Dewa perang tertinggi akan memamerkan kekuatannya. Saat dia menggunakan tinju naga penghancur tentara sebelumnya, dia sudah menurunkan kian-kian, dan sekarang dia menepuk bahunya dan menunjuk keluar. Artinya jelas. Selanjutnya, menghadapi pengepungan 7 wakil kepala kultus naga dan harimau, dewa perang tertinggi tidak berani meremehkan musuh. "Saya tidak ingin putri saya terluka secara tidak sengaja." Kian-kian menggelengkan kepalanya, "Tidak. Ayah, aku ingin bertarung bersamamu. Wang Cai dan aku akan bertarung berdampingan denganmu." "Wang Cai, kan?" Anak anjing di kakinya tiba-tiba menegakkan tubuh bagian atasnya. Kemudian dia mengangkat kaki depan kirinya dan menamparkan jantungnya dengan keras, menggonggong 2 kali, jelas setuju dengan perkataan Kian-kian. "Guan Qianjun, ini." Dia tersenyum, "Gadis bodoh, lihat saja dari samping. Perhatikan bagaimana ayah mengalahkan orang-orang ini. Amati baik-baik, ini akan berguna untuk perkembanganmu di masa depan." Kian-kian sedikit ragu-ragu, tapi dia tidak ragu-ragu lama-lama. Dia mengangguk penuh semangat. "Kalau begitu, ayah, hati-hatilah. Aku yakin kamu yang terbaik dan kamu bisa menang." Dia berbalik dan berjalan keluar. Wang Cai segera mengikutinya. Anak anjing itu benar-benar berbalik. Dia melambaikan kaki anjingnya ke arah Guan Qianjun 2 kali, seolah ingin menyemangatinya. Seorang wakil kepala sekolah menghentikan Kian-kian di depannya dan menatapnya dengan dingin. "Apakah kamu tidak akan mati bersama ayahmu? Dalam hal ini, ayahmu dibunuh oleh kami dan kamu ditinggalkan sendirian. Kamu akan menangis dengan sedih. Dalam hal ini, lebih baik kembali. Temani ayahmu dan dia akan dipukuli sampai mati oleh kami." Kata-kata ini penuh bahaya. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangan kirinya ke arah Kian-kian. Benar saja, dia layak menjadi wakil kepala sekolah Gunung Longhu. Api yang tajam dan menyeramkan menyala di telapak tangannya. Bahkan terdengar suara hantu menangis dan serigala melolong dari dalam, dan banyak cakar hantu tajam dan hitam keluar dan terentang dengan putus asa, seolah ingin menangkap Kian-kian. "Tangkap dia sampai mati." Sejujurnya, itu membuat anak kecil takut. Seorang anak biasa, bahkan yang 2 kali lebih besar dari Kian-kian, akan menangis dan memanggil ayah dan ibunya. Tetapi, wajah Kian-kian tanpa ekspresi. Dia bertanya, "Jadi, kamu ingin menghentikanku, kan?" Kalau begitu aku tidak keberatan bekerja dengan ayah untuk membunuh semua hidung kalian, 7 sapi tua, tapi ayahku menyuruhku minggir, dan aku akan mendengarkannya lalu minggir. Kamu berani menghentikanku. Kamu tidak bisa menghentikanku." Wakil kepala sekolah mencibir, "Tidak ada apapun di dunia ini yang saya,
Tuan Paisan, tidak dapat hentikan. Anda harus kembali dan tinggal bersama ayah Anda dan dicabik-cabik oleh 7 wakil kepala sekolah kami. Berikutnya, tamparan tiba-tiba. Dia memukul bahu Dou. Tiba-tiba, ledakan. Tamparan tak kasat mata menghantam wajah Tuan Paisan dengan keras. Kekuatan ini sungguh luar biasa. Wakil kepala sekolah segera melolong sedih setelah dipukuli, jatuh ke samping sejauh 5 atau 6 meter, dan jatuh dengan keras ke tanah. Tiba-tiba, separuh wajahnya bengkak. 6 wakil kepala sekolah lainnya meraung tak percaya. Dia melirik Master Paisan, yang langsung berubah menjadi kepala babi, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Guan Qianjun dengan tajam. Dan sepertinya ada sedikit ketakutan di matanya. Mereka, memang ada ketakutan. Karena tamparan yang menjatuhkan Master Paisan bukanlah tamparan langsung, melainkan tamparan di udara. Masih terpisah 7 atau 8 meter. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kekuatan dan kekuatan internal Guan Qianjun. Dewa perang tertinggi tersenyum dengan niat membunuh. Apa gunanya? Datang saja padaku dulu dan ingin membunuh putriku. Apa gunanya? Benar-benar kehilangan reputasi Sekte Naga dan Harimau. Jika kamu membunuhku, membunuh putriku tidak akan menjadi masalah. Jika kamu tidak bisa membunuhku, dan kamu masih ingin mendominasi di depan putriku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jangan salahkan aku karena membunuh seseorang. Tamparan tadi hanyalah peringatan. Kata-katanya begitu mematikan sehingga dunia seolah-olah menjadi gelap. Hal ini membuat ekspresi ketujuh wakil kepala sekolah menjadi lebih serius. Master Paisan berjuang untuk berdiri, kembali ke posisi semula, menatap Guan Qianjun dengan tajam, dan tidak berkata apa-apa lagi. Separuh wajah yang menjulang tinggi tampak lebih ganas dan ganas, dengan gelombang aura ganas yang tersisa di sana. Qian membawa Wang Cai ke bawah naungan pohon dan duduk di bangku batu. Dia menegakkan tubuh bagian atas kecilnya dan berteriak keras, "Ayo, ayah. Ayah pasti bisa." Di belakangnya, suara tua dan kejam tiba-tiba terdengar. "Maaf, ayahmu pasti akan terbunuh." 7 wakil pemimpinku sudah bersiap untuk menggunakan formasi penghancur surga Harimau Naga, yang menempati peringkat kedua di antara 3 formasi utama Sekte Harimau Naga. Bersambung.